Mulai. Udah langsung aja. Selamat sahabat buat kita semua, teristimewa buat jemaat Sungai Bambu yang digembalai oleh Pendeta Muda Joshua Sembolon. Pada saat ini kita akan mulai perbaktian kita melalui live streaming. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita sama-sama mengundang kuasa Roh Kudus dimanapun kita hadir, baik di rumah dan dimanapun kita undang kuasa Roh Kudus untuk memberkati kita dalam perbaktian ini. Kita sama-sama membuka lagu Sion kita edisi lengkap nomor 232 di tempat yang lebih tinggi sebagai lagu pembuka kita. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Engkau mungkin bertahan dalam dosa, lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tinggi di atas dunia, aku mau hidup selamanya, dan oleh iman menuju ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ayat hafalan kita, pelajaran ke-9 terdapat dalam Daniel 11 ayat 35 yang berbunyi, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, pada pagi Sabat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhanlah Khalik semesta dunia ini, Tuhan yang memiliki kami semua, Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, nafas kehidupan bagi kami. Hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan disembah, oleh karena Tuhan selalu memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada Sabat pagi ini kami akan berbakti, walaupun kami berbakti di rumah oleh karena keadaan seluruh dunia dengan penyakit corona Tuhan. Tapi biarlah Roh Suci tetap hadir di kebaktian kami ini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul,
Tuhan akan hadir di tengah kebaktian kami. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh menyucikan hari Sabat ini dengan segenap hati kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mempelajari firman Tuhan sepanjang Sabat ini. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah kiranya akan segala kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini atas nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Oke, baiklah jemaat Tuhan yang kekasih, teristimewa Jemaat Sungai Bambu, mari kita sama-sama membuka pelajaran sholat Sabat kita yang pada saat ini live streaming ini akan dipimpin oleh Bapak Simbolon. Selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada Sabat ini, khususnya Jemaat Sungai Bambu Yosudarso, yang pada saat ini digembalakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Joshua Gracias Simbolon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Sabat ini kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita yang pada pelajaran yang ke-12 dengan judul Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali sepanjang satu minggu ini kita sudah membicarakan dan sudah membahas bagaimana pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Daniel, khususnya yang dibahas dalam buku Daniel pasal 11 pada sepanjang satu minggu ini, yang berfokuskan mengenai kerajaan-kerajaan yang timbul dari utara dan selatan menuju kepada tanah yang indah. Mari kita perhatikan bagaimana ayat inti yang sudah dibacakan tadi. Dikatakan demikian dalam Daniel pasal 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kalau kita perhatikan garis yang paling terakhir disebutkan akhir zaman, waktu yang belum ditetapkan. Saudara-saudara, apakah maksud daripada pekerjaan ini? Kalau kita perhatikan dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, Allah memperlihatkan kepada Daniel bagaimana 3 penglihatan sejak tahun pertama Belshazzar hingga tahun ketiga Koresi. Setiap penglihatan yang diberikan itu memberikan manfaat dan pengertian yang sifatnya untuk membangun dan menyelamatkan kerohanian kita. Setiap penglihatan lebih jelas daripada sebelumnya. Artinya, penglihatan yang pertama diperjelas dengan penglihatan yang selanjutnya. Ia menjelaskan bagaimana pengalaman umat Allah pada setiap zaman. Di dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, bagaimana diberikan rangkuman tentang bahagian-bahagian daripada penglihatan itu. Penglihatan yang pertama yaitu media Persia pada Daniel pasal 7 ayat 5. Dan penglihatan yang kedua pada Daniel pasal 8 ayat 3 sampai 4. Lalu penglihatan yang ketiga dalam Daniel pasal 11 ayat yang kedua. Dan kita perhatikan pada rangkaian berikutnya, yaitu tentang kerajaan Yunani, di mana di sana ada seorang raja yang bernama Alexander Agung. Dan muncul pada penglihatan yang pertama dalam Daniel pasal 7 ayat 6. Lalu penglihatan yang kedua Daniel pasal 8 ayat 5 sampai 8. Dan Daniel pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, bagaimana kerajaan Yunani tersebut? Kerajaan Yunani itu terbagi menjadi 3 bagian, bahkan 4. Yang pertama adalah kerajaan Kekaisaran Roma. Yang kedua adalah kerajaan Roma Kepausan. Dan yang ketiga adalah kerajaan akhir zaman. Yang keempat sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita perhatikan dalam pembahasan ini, kita akan lebih memahami bagaimana garis-garis besar sejarah dalam Daniel pasal 11 jika kita belajar dan hubungan dari ketiga penglihatan tersebut, ya. Di mana kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dalam Daniel pasal yang ke-11
ayat 1 sampai 2, di mana di sana dibicarakan mengenai kerajaan Persia. Kemudian Daniel pasal 11 ayat 3 sampai 4 membicarakan mengenai Yunani. Lalu Daniel ayat yang kelima sampaikan ayat 14 bagaimana Ptolemeus dan Seleukus. Kemudian Daniel pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 28 tentang kekaisaran Roma. Dan selanjutnya ayat 29 dan 30 adalah Rom kepausan. Dan ayat 40 sampai 45 itulah membicarakan tentang akhir zaman. Nah, kita akan perhatikan satu persatu dari penglihatan Daniel ini. Saudara-saudara boleh membuka pelajaran sekolah sahabatnya pada pelajaran yang ke-12 di hari Minggu. Bagaimana nubuatan tentang Persia. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia. Dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat oleh karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini dalam pelajaran kita ini, Gabriel menunjukkan kepada Daniel betapa Allah itu memegang kendali yang luar biasa. Di atas semua peristiwa itu, Allah yang membuat dan menentukan, memegang kendali dan peristiwa-peristiwa sejarah yang sedang berlangsung. Lalu ia menjelaskan apa yang akan terjadi kemudian, di mana 3 raja Persia setelah Koresi adalah Kambises, Smerdis, dan Darius. Raja keempat adalah Ahasweros. Darius mencoba untuk menyerang Yunani, namun mereka kalah di Marathon, di mana Ahasweros menyerang Athena, namun mereka juga kalah pada ketika itu. Kekalahan raja-raja tersebut diperkenalkan oleh secara paralel dengan nubuatan Nabi Amos pada ketika itu. Dalam nubuatan tersebut, Allah telah mengampuni 3 dosa suatu kerajaan, namun ia dihukum oleh karena dosanya yang keempat. Jika kita perhatikan bagaimana dengan kerajaan Yunani ini, tentu kemudian Allah muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerang dan berbuat sekendak hatinya. Sesuai dengan Daniel pasal 11 ayat yang ketiga. Negeri-negeri Helonis bergabung untuk menghadapi Artasasta. Yunani menjadi negara kuat dan mengalahkan Persia selama 150 tahun setelah perjanjian itu. Jika kita perhatikan, Philip dari Makedonia menyatukan Yunani dan Makedonia, di mana putranya Alexander yang Maha Agung itu memulai penaklukan terhadap Persia pada tahun 334 sebelum Masehi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan peristiwa demi peristiwa ini, kerajaan itu muncul bukan hanya dengan kebetulan saja, tetapi Tuhan sudah mengatur dan merencanakan supaya itu berjalan dengan baik. Bila mana kita perhatikan ketika Philip dari Makedonia menyatukan Yunani dan Makedonia, putranya Alexander yang agung itu mulai menaklukkan terhadap Persia pada tahun 334 sebelum Masehi. Dia menaklukkan segala kerajaan Persia ketika dia meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita perhatikan dari pekerjaan Alexander Agung ini? Di mana diteruskan setelah dia meninggal kekuatan daripada Ptolemeus dan Seleukus, sebagaimana tadi dalam rangkuman yang sudah kita berikan di awal daripada pelajaran sekolah sahabat kita ini. Ptolemeus dan Seleukus itu
pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja-raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Daniel pasal 11 ayat 14. Kenapa ini terjadi? Raja negeri utara dan selatan itu mewakili raja-raja berbeda hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, identitas mereka bervariasi seiring dengan peristiwa-peristiwa yang disingkapkan. Daniel melihat penglihatan. Allah memberikan pengertian dan misi tertentu yang akan diketahui oleh umat-umatnya. Awalnya, Raja negeri selatan adalah dinasti Raja-Raja Ptolemeus dari Mesir. Dan Raja utara adalah dinasti Raja-Raja Selekus dari Syria. Jadi supaya kita bisa mengerti apa sebenarnya yang dilambangkan dengan raja dari utara dan dari selatan. Jadi raja dari negeri selatan itu adalah Raja dinasti Ptolemeus yang dari Mesir. Supaya Bapak Ibu bisa memahami bagaimana maksud daripada judul pelajaran kita ini. Yang kedua dari selatan itu adalah Raja Palestina. Raja utara adalah Raja dinasti Raja-Raja Selekus dari Syria. Kemudian Palestina, negeri perjanjian bagi bangsa Israel, terletak di antara kedua kerajaan tersebut. Kerajaan Ptolemeus dan Kekaisaran Ptolemeus, kalau kita perhatikan di sana akan muncul ada yang bernama Antiochus keempat, yaitu Epiphanes, di mana dia mencoba untuk meyunanikan bangsa Israel. Saudara-saudara boleh ingat bagaimana peristiwa kerajaan ini supaya suatu negeri itu bisa dijadikan satu pemahaman. Maka Antiochus keempat, Epiphanes, mencoba untuk menyunanikan orang bangsa Israel. Dan orang Makabe mengadakan pemberontakan. Lalu bangsa Israel dan Roma mendatangi suatu perjanjian untuk saling menolong. Itulah perjanjian yang disepakati untuk saling menolong. Nah, kita perhatikan bagaimana dengan kelanjutan pelajaran ini. Kekaisaran Roma muncul di dalam Daniel pasal 11 ayat 22 tadi sudah kita sebutkan. Kalau kita lihat Daniel pasal 11 ayat 22, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Beberapa orang dan peristiwa dari Kekaisaran Roma pada zaman Yesus disebutkan, yaitu seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Kalau kita perhatikan istilah pemungut cukai atau pemungut pajak ini sangat luar biasa. Seorang pemungut pajak dalam Kekaisaran Agustinus yang juga disebut sebagai apa? Sensus. Yang sensusnya membuat Yusuf pindah mengadakan perjalanan ke Bethlehem. Itu adalah cikal bakal bagaimana orang-orang memperhatikan di mana penduduk asal usulnya pada ketika itu. Seorang yang paling hina, yaitu di dalam pasal yang ke-11 ayat 21, Tiberius, yaitu Yesus disalibkan pada masa kekuasaannya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di dalam pembahasan selanjutnya bahwa akan dihanyutkan bahkan juga seorang raja perjanjian. Israel tidak lagi menjadi suatu negeri atau bangsa sejak tahun 70 setelah Yesus mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini suatu pengalaman yang luar biasa? Makna rohani bagi kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan?
kembali kita lihat dalam pelajaran kita ini, bagaimana pengalihan kekuasaan. Dalam Daniel pasal 11 ayat 27-28, menggambarkan perkembangan gereja sejak kekuasaan Konstantin. Bagaimanapun juga penggantian dari Roma kekafiran kepada Roma kepausan itu akan terjadi pada tahun 538 setelah Yesus disalibkan. Akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Akhir zaman belum mencapai waktu yang ditetapkan. Maka ingat kekuasaan Roma kepausan. Di dalam ayat 29 dalam Daniel pasal 11, Roma kepausan mulai apa? Berkecimpung. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasukkan pula negeri selatan. Tetapi kalian kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Apa maksudnya? Di mana bait suci dirobohkan, korban persembahan sehari-hari diambil, dan kerajaan ditegakkan. Semua itu digenapi oleh kekaisaran Roma, dan serangan terhadap bait suci surgawi digenapi oleh Roma kepausan. Matius pasal 24 ayat 3 dan 15, Lukas 21 ayat 7 dan 20. Di sana dijelaskan lebih lanjut bagaimana keadaan daripada pemerintahan pada kekaisaran Romawi tersebut. Kita lihat dalam pasal yang ke-11 ayat 35. Bagaimana serangan terhadap umat Allah pada waktu yang telah ditetapkan adalah penganiayaan yang berlangsung selama 3,5 tahun nubuatan antara tahun 538 AD dan tahun 1798 AD, di mana banyak orang Kristen terbunuh pada ketika itu. Banyak orang Kristen yang terbunuh, sementara ada juga yang berkompromi. Bagaimana kebenaran itu harus dinyatakan. Daniel 11 ayat 32 mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allah lah akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara-saudara, ayat ini menjadi pegangan bagi kita. Ketika zaman Isabel, Nabi Tuhan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun yang lain beribadah kepada yang lain. Tetapi aku dan seisi rumahku. Itulah yang kita pegang. Dalam pelajaran kita sepanjang seminggu ini juga, Daniel 11 ayat 32 memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara boleh ingat dan cermati bagaimana umat Tuhan yang mengenal Allah lah akan tetap kuat dan akan bertindak. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Itu sebabnya apa dikatakan? Tunduklah kepada pemerintahmu, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Saat ini kita bukan saja hanya umat Kristiani, tetapi seluruh umat, seluruh bangsa, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di negara-negara lain, diberikan waktu seperti sekarang ini untuk mengadakan social distance, ya. Bagaimana kita mengatur jarak untuk menghindari musibah pandemi corona yang sedang melanda negara kita, bahkan di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan katakan manusia atau umat-umat Tuhan harus berhikmat dan bijaksana. Bila mana pemerintah mengadakan kebijakan, tolong untuk tidak melakukan kumpul-kumpul bahkan beribadah. Maka kita umat-umat Tuhan sekarang mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini kita tunduk kepada pemerintah kita. Kita adalah umat yang mengenal Allah, dan disebutkan hanya umat yang mengenal Allahnya lah akan kuat dan bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan pengenalan kepada Allah lah maka kita akan kuat dan selamat. Hanya dengan mengenal kepada Allah lah kepada kita diberikan hikmat, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa memahami
Apa langkah yang akan kita lakukan untuk menghindari segala persoalan, baik persoalan jasmani, persoalan rohani, hanya kepada Tuhan saja. Itu sebabnya kita mengikuti aturan ini supaya kita terhindar dari musibah, wabah, penyakit. Tuhan akan memberkati kita dengan memberikan kesehatan kepada kita oleh karena kita apa? Mengikuti langkahnya. Kembali kepada pelajaran kita ini, hanya umat Allah lah yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32. Di dalam hari-hari yang paling gelap, bila mana keadaan nampaknya sangat menakutkan, apakah kita percaya kepada Tuhan? Berimanlah pada Allah. Ia sedang melaksanakan kehendaknya, melakukan segala sesuatu yang baik demi umatnya. Kekuatan orang-orang yang mengasihi dan melayani Dia akan dibarui setiap hari. Hamba Tuhan Ellen G. White menuliskan dalam bukunya The Ministry of Healing. Dikatakan, dalam hari-hari yang paling gelap, bila mana keadaan nampak sangat menakutkan, berimanlah. Berimanlah kepada Allah. Ia sedang melaksanakan kehendaknya, melakukan segala sesuatu dengan baik demi umatnya. Kita sekarang ini, umat Tuhan, sedang mengalami goncangan. Bukan hanya goncangan iman, tetapi goncangan kesehatan. Dengan kondisi yang sudah melanda seluruh bumi ini. Namun hamba Tuhan menuliskan bukunya di dalam The Ministry of Healing, halaman 40, halaman 482 mengatakan bahwa dengan memberikan kekuatan, oleh berimanlah kepada Allah, kita mendapatkan kekuatan. Antibodi kita dapatkan oleh karena iman kita tertuju kepada Tuhan. Kalau kita lemah, iman kita pun lemah, maka tubuh kita akan lemah, maka penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita. Saudara-saudara, boleh memikirkan dan merenungkan. Bila mana kita sedang mengalami satu penyakit, kita tidak yakin terhadap dokter yang sedang merawat kita, maka penyakit kita tidak akan sembuh. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita suatu kekuatan melalui iman kita. Hanya orang yang berimanlah kepada Allah, ia akan mendapatkan kekuatan. Dan kita tidak akan merasa takut dan gentar. Karena kekuatan kita adalah hanya dengan mengasihi Tuhan, melayani Dia, maka kita akan diberikan kekuatan yang sesungguhnya. Ketika akhir zaman muncul, apa yang terjadi? Sekarang ini adalah gambaran bagaimana akhir zaman. Ya. Akhir zaman sudah mulai muncul. Kalau saya perhatikan di dalam pelajaran kita ini, mulai dari dalam pelajaran pertama mengenai buku Daniel, saya melihat secara pribadi bahwa dunia kita ini sudah tidak lama lagi. Karena sejarah itu berulang. Pada zaman dahulu, bangsa Israel itu menceritakan bagaimana perjalanan umat Tuhan. Kita yang sekarang ini sedang menghadapi perjalanan seperti bangsa Israel pada zaman dahulu. Di dalam Daniel 11 ayat 44 disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya. Daniel 11 ayat 44. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dalam ayat ini disebutkan akan muncul dan membinasakan dengan kegeraman yang besar
untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Saudara-saudara masih ingat pada waktu perjalanan bangsa Israel, ketika berada di padang belantara, bila mana ular yang berbisa datang memagut, dan ketika dipatok ini orang, tidak lama kemudian akan meninggal. Dan banyak yang meninggal pada ketika itu. Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan kami buat? Lalu Tuhan mengatakan, angkat tongkatmu, dan akan ada ular tembaga di atas tongkat itu. Barang siapa yang dipagut oleh ular tedung, kalau dia melihat kepada tongkatmu ular tembaga itu, maka ia akan sembuh dari gigitan itu. Saudara-saudara, boleh ingat cerita ini? Tidak semua orang mau melihat kepada ular tembaga itu. Karena apa? Karena imannya tidak kuat. Tetapi mereka yang memiliki iman yang sempurna kepada Tuhan, ketika dikatakan lihat, maka dia lihat. Pagutan ular terhadap orang itu tidak berarti apa-apa. Setan sedang berkuasa untuk memagut umat-umat Tuhan yang setia, bahkan yang tidak setia, yang kurang setia. Tetapi bila mana pagutan itu datang, kita memandang kepada Tuhan, kita mengingat bagaimana kuasanya pada zaman dahulu bangsa Israel, kita akan mendapat pertolongan. Demikian halnya kita sekarang ini, sedang berada pagutan-pagutan melalui virus-virus corona yang sedang muncul. Tetapi apakah kita akan terjerat ketakutan dengan keadaan ini? Saya pikir tidak. Kita memiliki Allah yang sama ketika bangsa Israel berada di padang belantara. Kita memiliki Allah yang cukup berkekuatan untuk menolong kita melenyapkan virus-virus corona ini dari dalam dunia ini. Hanya saja bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Hal ini menjadi ujian besar bagi kita pada saat ini dan selanjutnya. Tetapi kabar-kabar itu sebagai sebagian dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Luar biasa ini firman Tuhan dalam Daniel pasal 11 ayat 44 ini. Bagaimana akan mengejutkan? Kita tidak mau terkejut, tetapi kita mau tetap berada di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam ayat 40 disebutkan, akhir zaman dimulai pada abad tahun 1798 AD. Kemudian Prancis menyerang kepausan oleh meluncuti mereka dari kekuasaan politik untuk sementara waktu. Kalau kita perhatikan dalam tulisan Wahyu pasal 11 ayat 8, kerajaan negeri Prancis dilambangkan adalah Mesir, suatu kuasa ateistik. Bagaimana kekuasaan ini berkuasa? Disebutkan ketika lukanya sembuh. Wahyu pasal 12 ayat 17 dan 13 ayat 3 mengatakan lukanya sembuh yang sudah hampir mati. Luka yang parah, tapi apa? Sembuh. Itulah yang disebutkan dengan Raja Utara menyerang umat yang sisa yang dilambangkan oleh tanah permai. Itulah dalam Daniel pasal 11 ayat 41. Yaitu Sion yang disebutkan dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 1. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Karena kita belajar sekolah sahabat ini adalah menghubungkan bagaimana pekerjaan Tuhan pada zaman dahulu dan juga yang dinyatakan oleh Daniel melalui penglihatan-penglihatannya.
Dan ini merupakan pelajaran bagi kita untuk saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Banyak yang akan bergabung dengan umat-umat Tuhan. Umat yang sisa. Siapa itu umat yang sisa? Umat-umat yang percaya, yaitu orang-orang yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan menyucikan hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang akan bergabung terhadap umat yang sisa. Selama pemberitaan, pekabaran rangkap 3 oleh 3 malaikat, yaitu pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6-12. Bagaimana pekabaran itu dikumandangkan? Malaikat pertama pergi, malaikat kedua, ketiga. Ini dikumandangkan bagaimana umat-umat yang sisa harus bisa bertahan bersama-sama dengan siapa? Tuhan. Itulah makanya sebutkan bagaimana kita mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Kita lanjutkan apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-43. Lalu Raja Utara akan bergabung dengan musuh-musuhnya dalam persekutuan rangkap 3 tadi. Kalau pekabaran rangkap 3 itu pekabaran 3 malaikat, di mana di sana adalah bagaimana umat-umat Tuhan sedang apa? Sedang dikuatkan untuk di tugas yang khusus. Dalam hal ini juga kekuasaan dari sebelah mencoba untuk apa? Bergabung untuk melawan daripada persekutuan tadi. Mereka akan bergabung orang banyak untuk menyerang umat yang sisa. Siapakah umat yang sisa itu? Apakah saudara dan saya? Kita umat yang sisa sedang dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar. Tantangan yang luar biasa menyerang kita, yang begitu banyak akan datang menyerang. Namun dikatakan, mereka akan dihancurkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, kita harus bisa percaya bahwa kita sedang berada di dalam pencobaan besar. Hamba Tuhan Ellen G. White mencatatkan di dalam tulisannya buku Selected Message volume yang kedua, halaman 109, dikatakan demikian. Semua yang Allah beritahukan dalam sejarah nubuatan yang ditentukan untuk digenapi di masa lalu telah terjadi, dan semua nubuatan yang akan terjadi di masa depan juga akan terjadi secara berurutan. Itu sebabnya Daniel, Nabi Allah, berdiri di tempatnya. Yohanes juga berdiri di tempatnya. Dalam Wahyu, singa suku Yehuda telah membuka bagi para siswa nubuatan tentang kitab Daniel. Dan dengan demikian, Daniel berdiri di tempatnya. Dia memberikan kesaksiannya, apa yang Allah ungkapkan kepadanya dalam penglihatan. Kesaksian Daniel dalam penglihatannya tentang peristiwa-peristiwa besar dan hikmat yang harus kita ketahui ketika kita berdiri di ambang penggenapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sedang berdiri di ambang penggenapan nubuatan ini. Beberapa peristiwa-peristiwa sudah terjadi. Baru saja kita melewati banjir yang sangat besar pada bulan Januari kemarin. Berulang kali banjir itu datang. Semua mata bisa melihat. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda yang Tuhan berikan kegenapan daripada nubuatan-nubuatan itu. Akan terjadi penyakit
Saat ini kita lihat penyakit muncul. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di dalam Alkitab disebutkan bala sampar yang sangat besar. Sekarang ini apa? Corona yang melanda sangat besar. Bukankah ini tanda-tanda daripada kegenapan nubuatan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana kita melihat bagaimana kondisi-kondisi ini, maka di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita bisa membayangkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang mengasihi umatnya. Oleh sebab itu, hanya kepada umatnya yang mengenal Allahnya, itulah yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan di akhir zaman. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita melalui perbuatan-perbuatan kuasanya. Inilah yang menjadi bahan dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kiranya kita boleh mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Oleh karena kita bergantung kepadanya, maka kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan menghadapi semua pencobaan yang datang. Allah mengatakan sedang berdiri di muka pintu. Kalau ada orang yang membukakan pintu, maka ia akan masuk ke dalam dan bersama-sama dengan Allah, maka umatnya akan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui pelajaran yang singkat ini. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, bagaimana Tuhan memelihara umatnya dan bagaimana penglihatan-penglihatan itu dinubuatkan. Dan kita pun sebagai umat Tuhan yang setia, sebagai umat yang sisa, berdiri menghadapi tantangan-tantangan problema hidup. Hanya dengan pengenalan kita kepada Allah kita boleh mendapatkan keselamatan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami puji nama-Mu Tuhan. Sungguh besarlah kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena berkat-Mu. Terima kasih oleh karena anugerah Tuhan. Melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kami boleh memahami dan melihat bagaimana sejarah-sejarah dunia pada zaman dahulu hingga pada zaman sekarang. Dan sejarah itu berulang untuk menguatkan kami umat-umat Tuhan mengenal akan Allah kami, Tuhan kami yang patut kami sembah, sumber kekuatan dalam kehidupan kami, yang mampu untuk memberikan kepada kami sukacita, mengalahkan segala cobaan, tantangan, hambatan yang berada di hadapan kami. Kami yakin dan percaya bila mana Tuhan kami yang kami sembah akan sanggup melepaskan kami dari segala problema kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, umat-umat Tuhan yang berbakti pada sahabat ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing atau di mana saja, tidak boleh bersama-sama dalam perbaktian ibadah di gereja sebagaimana biasanya. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tetap menolong kami dan memberkati kami. Nama Tuhan kami puji dan kemuliakan dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, teristimewa jemaat Sungai Bambu. Sekarang kita akan memasuki perbaktian kita langsung ke perbaktian khotbah. Sebagai ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 8 ayat 6. Saya akan bacakan. Kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita dimanapun saudara berada. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita sambut firman Tuhan kita pada siang Sabat ini dengan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 204, Berikanlah ya Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap mengucap syukur oleh karena berkat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami. Walaupun pada hari Sabat ini menjadi suatu hal yang berbeda bagi kami, oleh karena kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena wabah yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, virus COVID-19 yaitu Corona Tuhan. Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan boleh menyudahi segala wabah penyakit ini Tuhan, sehingga tidak mengganggu aktivitas-aktivitas kami, terutama aktivitas peribadatan kami setiap Sabatnya. Biarlah perbaktian ini, walaupun kami berbakti di rumah kami masing-masing, walaupun dimanapun kami berada, biarlah Tuhan selalu hadir dalam setiap perbaktian kami. Memberkati firman yang akan kami dengarkan, hamba-Mu yang akan berkata-kata, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman kami akan dengarkan boleh tertanam dalam kehidupan kami, untuk boleh kami hidupkan dalam setiap kehidupan kami. Mengambil dosa pelanggaran kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom. Shalom. Sepertinya kita sudah lupa akan il-il kita. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita tetap bisa beribadah dimanapun kita berada. Bukan berarti karena kita di rumah kita tidak melaksanakan peribadatan kita. Itu sebabnya kita bisa menuruti jemaat mula-mula pada saat dulu, di mana mereka beribadah di rumah-rumah dan mereka berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan layaknya pada hari Sabat pada umumnya. Itu sebabnya kepada kita sekalian yang berbahagia pada hari Sabat ini, saya ingin membagikan perenungan yang sudah saya siapkan ataupun khotbah yang sudah siapkan yang terambil dalam Yohanes 8. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saya ambil pasal ke-8 dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Perikop ini menjelaskan cerita mengenai perempuan yang berzina. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, apakah kita pernah menjadi seorang hakim? Walaupun kita tidak menjadi seorang hakim secara harafiah, menjadi hakim pengadilan, namun tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat manusia, pasti pernah menghakimi sesama kita. Pasti pernah menghakimi diri kita sendiri. Namun terkadang bila malah kita menghakimi, kita bisa saja menjadi merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain di sekitar kita. Inilah terjadi dalam perikop ini, bahwa orang-orang ramai, khususnya ahli-ahli Taurat, mereka menjadi hakim terhadap seorang perempuan. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Yohanes 8, ayat yang pertama saya baca terlebih dahulu. Ketika itu tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Bisa kita bayangkan di ayat 2 ini suatu situasi yang kondusif, dari mana seorang guru bertatap dengan seorang murid. Artinya pada saat itu Yesus sedang mengajar orang banyak di bait Allah. Kita lanjut ayatnya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini telah tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Coba kita bayangkan bila mana situasi kelas, situasi belajar mengajar sedang terjadi secara kondusif, di mana seorang guru yaitu Yesus sendiri sedang mengajar orang banyak pada saat itu. Dan tiba-tiba ada orang banyak datang, segerombol orang banyak, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mencampakkan seorang perempuan ke tengah-tengah tiba-tiba, secara tiba-tiba. Dan dikatakan, "Rabi,
perempuan ini telah berbuat zina. Menurut hukum Musa, orang yang seperti ini haruslah dihukum mati dengan cara apa? Dilempari dengan batu. Di ayat selanjutnya, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu mendus dengan jarinya di tangan. Kita mengetahui bahwa Kristus pada saat itu sudah tahu bahwa mereka mencobai Yesus. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan Yesus. Selama ini mereka tidak menemukan suatu pun kesalahan daripada Yesus. Dengan cara ini mereka mencoba dalih untuk mencoba menyalahkan Yesus sendiri. Itu sebabnya ada 3 hal yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Yang pertama, bahwa perzinahan adalah hal yang hina. Bagaimana mungkin seorang yang berzina diambil, ditangkap dengan didapati secara basah, kemudian dibawa ke perkumpulan orang ramai? Bagaimana perasaan ini? Kita bisa bayangkan banyak sekali berita-berita di TV, di media, di majalah, di koran termasuk. Orang yang berbuat cabul, mereka dihukum dengan cara yang menurut pasal-pasal yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Bagaimana dengan perempuan ini? Kita mengetahui biasanya yang dihukum itu sering, kalau kita dengar berita, laki-lakinya, karena dia mencoba melakukan tindakan asusila terhadap perempuan. Jarang perempuan itu yang dihakimi. Namun pada saat ini, perempuan inilah yang dihakimi. Itu sebabnya sangatlah berat, sangatlah beban yang sangat berat dirasakan oleh perempuan ini. Oleh karena ia adalah seorang perempuan. Lalu pertanyaannya bagi kita, di manakah laki-lakinya yang berbuat? Kenapa tidak sekalian dibawa oleh mereka? Ini menjadi pertanyaan yang sering timbul dalam setiap kita belajar dari buku Yohanes pasal 8 ini. Mengapa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak membawa laki-lakinya juga? Yang menjadi pertanyaannya, mungkinkah laki-laki itu masih bagian dari mereka? Itu bisa jadi pertanyaan yang bisa kita utarakan. Bisa jadi saja. Secara logika mungkin laki-laki tersebut adalah bagian dari mereka, sehingga mereka tidak ingin mempermalukannya. Namun perempuan inilah yang dipermalukan karena bukan bagian dari mereka. Bisa jadi. Kita bisa berpikir, berasumsi-asumsi hal-hal seperti itu. Namun pada intinya adalah bagaimana mereka ingin mencari kesalahan daripada Yesus sendiri. Selanjutnya, bahwa Tuhan Allah itu adalah hakim yang adil. Kita lihat di ayat selanjutnya, ketika Yesus Kristus bungkuk, dan saya bacakan ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Apa yang terjadi setelah mereka terus berkata-kata, berkata-kata kepada Yesus untuk segera menghukum perempuan itu? Namun ketika itu juga melihat situasi yang panas, Yesus yang tadinya membungkuk menulis di tanah, ia bangkit berdiri dan ia katakan, bila mana ada di antara kalian yang belum berdosa, dikatakan apa tadi? Yang tidak merasa berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama boleh melemparkan batu kepada perempuan ini. Sungguh luar biasa hikmat daripada seorang Yesus. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan Yesus Kristus boleh berkata demikian. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa seluruh umat manusia sudah jatuh dalam dosa.
Itu sebabnya pertanyaan ini sebenarnya mungkin secara pada umum lelucon yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin Tuhan katakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melemparkan batu untuk pertama kali. Padahal seluruh orang semua sudah berdosa. Namun intinya adalah Yesus yakin bahwa mereka tidak akan ada yang berani melemparkan, karena mereka tahu bahwa mereka sendiri sudah berdosa. Itu sebabnya di ayat selanjutnya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Banyak komentari Alkitab menjelaskan bahwa ketika Yesus menulis di tanah, Yesus menulis nama-nama yang sudah pernah berzina dengan perempuan ini. Itu sebabnya mereka mulai melihat tanah yang ditulis itu, ada mungkin nama-nama mereka menurut komentari-komentari Alkitab. Mereka melihat nama mereka ditulis. Itu sebabnya mereka satu persatu pergi dari tempat itu. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Seringkali kita menghakimi, kita melihat balok di mata orang, namun selumbar di mata kita tidak bisa keluarkan. Maksud saya, balok di mata kita tidak bisa keluarkan, tetapi selumbar di mata orang bisa kita lihat. Seringkali kita menghakimi tanpa dasar apapun. Ingat, Tuhan adalah hakim yang adil. Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Baik semerah apapun dosa kita akan putih seperti apa? Salju. Seperti bulu domba. Janji ini pasti bagi kita. Namun bila mana kita sudah mengetahui hal itu dosa, ya tentunya jangan kita lakukan. Karena terkadang ada orang, ini dosa menjadi dosa kesayangan dia. Dia sudah tahu itu salah, dia tetap lakukan. Itu adalah hal yang menghujat Rohul Kudus. Dia sudah dikasih tahu bahwa itu salah, dia tetap lakukan. Dia sudah mengetahui itu salah, dia tetap lakukan. Itulah yang menjadi problema kita sebagai umat manusia. Bila mana kita sudah menganggap dosa itu bukan sebuah dosa lagi. Dan hal yang ketiga yang bisa saya ambil dari pelajaran ini adalah dekat dengan Allah membawa damai sepenuhnya. Lalu di ayat selanjutnya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu jawab perempuan ini di ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita sebagai umat manusia tentunya pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan melakukan hal-hal yang menurut Tuhan itu adalah dosa. Namun pada akhirnya kita sadar, seringkali kita menyadari bahwa kita sudah berlarut-larut melakukan dosa, kelaliman, dan lain sebagainya. Bagi Anda sekalian, bagi saya sendiri, pribadi, bila mana kita sudah menyadari kita berbuat dosa, baiklah kita tinggalkan dosa itu dan mulailah lembaran baru. Itu sebabnya Yesus katakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Kita tidak tahu kelanjutan perempuan ini bagaimana ia selanjutnya ketika disuruh Yesus untuk pulang. Apakah ia berlanjut melakukan asusila lagi sebagai seorang pelacur dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Namun intinya Yesus sudah katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu juga kepada kita umat manusia. Mungkin Yesus katakan, "Aku selalu menunggu engkau untuk bertobat." Bila mana kita sudah datang kepada Tuhan, tentunya Yesus katakan, "Baiklah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itu bila mana
pintu kasihan masih terbuka bagi kita. Namun ingat, ada saatnya pintu kasihan itu akan apa? Akan tertutup. Jadi kepada kita sekalian, perikop ini mengajarkan kepada kita bagaimana hukum Taurat itu yang tadinya mengekang untuk perempuan itu mati, namun Yesus merubah itu menjadi apa? Menjadi hukum pertobatan, menjadi suatu hukum kasih, di mana bila mana perempuan itu bertobat, maka ia akan mendapat kehidupan yang kekal bila mana Yesus datang yang kedua kali nantinya. Bila mana dia bertobat, ingat, pertobatan itu datang bila mana kita sudah mengaku dosa kita dan kita meninggalkan dosa itu, dan kita kembali kepada jalan kebenaran. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini biarlah tertanam dalam hidup kita bahwa prinsip pertobatan yang sejati adalah apabila sepanjang kita telah menyesal dan kita tidak ingin membuatnya lagi, dan kita hilangkan itu, kita buka lembaran baru, kita mulai kehidupan kita yang baru, maka niscaya Tuhan akan tuntun kehidupan kita untuk boleh hari demi hari lebih baik lagi, karena Tuhan ingin kita untuk hidup lebih baik hari demi hari. Itu sebabnya untuk saat ini, bila mana kita diserang oleh wabah virus corona, kita boleh mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita boleh mengintrospeksi diri kita, apa kita saat ini ada di rel kebenaran Tuhan, atau mungkin kita mulai ingin menginjak keluar daripada kereta surgawi, atau mungkin kita mulai turun dari kereta itu, atau mungkin bahkan kita mulai keluar dari stasiun daripada kereta keselamatan itu. Ingat, pertobatan sejati itu adalah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa menyesal, meninggalkan dosa, dan memulai hidup yang baru. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah perenungan firman Tuhan pada hari Sabat ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, di mana pada saat ini kami mulai diserang oleh wabah virus corona. Kiranya Tuhan boleh jauhkan itu, Tuhan, dari kehidupan kami. Biarlah kami umat-umat Tuhan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Layaknya Mazmur 91 berjanji bahwa Tuhan akan menjauhkan setiap penyakit-penyakit yang menular. Biarlah itu boleh menjadi peringatan bagi kami bahwa akhir zaman sudah mulai terjadi, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Biarlah kami umat-umat Tuhan boleh menjadi umat-umat yang boleh tetap setia kepada Tuhan sembari menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa kami yang baik, memberkati masing-masing kami, mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, mungkin dalam keadaan pergumulan hidup, Tuhan menangkan pergumulan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita senantiasa, dan boleh merasakan berkah hari Sabat, boleh menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan boleh selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Mengampuni dosa pelanggaran Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 320 sebagai lagu penutup kita. Lagu Sion edisi lengkap nomor 320, Rahmat Bapa Bercahaya. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, telayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang
tiba, ombak pun bergemuruh, matahari rindukan cahaya dari daguan itu, pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kami telah dikenyangkan firman Tuhan. Mulai dari pelajaran sekolah Sabat hingga khotbah tadi Tuhan. Kami boleh dikenyangkan dengan firman Tuhan yang begitu baik. Biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan, firman itu bukan hanya kami dengar, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami hari demi hari lebih dekat kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan boleh memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah berkat yang berkat Sabat boleh menjadi bagian kami semua dimanapun kami berada. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, biarlah lumbung-lumbung diberkati oleh Tuhan. Segala usaha tanganmu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan perencanaanmu juga boleh campur tangan. Tuhan boleh bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Rohul Kudus boleh menjadi bagian kita mulai saat ini hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Tuhan, iringlah kami, beri damai dan tenang, curahkan berkat dan kasih, sebelum kami pulang. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya berkat hari Sabat ini boleh menjadi bagian kita. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan berkat Sabat yang melimpah. Tuhan memberkati kita semua.